Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan muqaddimah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khataman nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa sahabati at-tahirin ajma'in. Amma ba'd, faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, dan sungguh telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul waladi 'alal walidi. Hak seorang anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Yang pertama, inyah sunah ismuhu. Hendaknya orang tua itu memberikan nama anaknya dengan nama yang bagus. Dan yang kedua, wayah sunah murdi'ahu, dan hendaknya kedua orang tua itu memberikan ASI yang bagus. Dan yang ketiga, wayah sunah adabu, dan hendaknya orang tua itu membaguskan atau memperbaiki akhlak atau adab anaknya. Ini pesan dari Nabi Muhammad SAW untuk kedua orang tua yang mempunyai anak. Jadi yang pertama, hendaknya kedua orang tua itu memberikan nama yang bagus kepada anaknya. Wa yahsuna murdi'ahu, dan hendaknya memberi ASI yang bagus. Jadi dahulu ada satu kisah yang mana ada satu ulama yang memiliki anak. Karena beliau itu takut anaknya mengkonsumsi hal-hal yang syubhat, hal-hal yang tidak bagus. Beliau itu saat suaminya itu berkebun dan istrinya itu memasak, otomatis kan anaknya tidak sempat untuk dirawat. Maka tiba-tiba anaknya itu nangis. Anaknya beliau itu nangis. Lalu kedua orang tua ini tidak dengar nangisan anaknya. Lalu datanglah tangganya yang mendengarkan anaknya nangis. Lalu saat itu diberikanlah ASI dia kepada anak tersebut. Saat kedua orang tuanya tahu bahwasanya anaknya disusui oleh tetangganya, maka orang tuanya itu marah. Sampai-sampai dimasukkan jari orang tuanya itu kepada anak. Itu satu kisah yang perlu kita ambil hikmahnya, yaitu jangan sampai kita membiarkan anak kita untuk mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak bagus, hal-hal syubhat. Lalu yang ketiga, wayah sunnah adabahu, dan hendaknya kedua orang tua itu memperbagus adab seorang anak. Ya, jadi di sini kedua orang tua harus memberikan contoh kepada anaknya dengan akhlak yang bagus. Bagaimana caranya? Anak itu bisa mengambil pelajaran dari kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya buruk adabnya, maka anak itu akan mencontoh. Kalau kita menjadi orang tua, hendaklah kita mempunyai akhlak yang bagus. Karena apa? Karena kalau kita mempunyai anak dan kita mempunyai akhlak yang bagus, maka insyaallah anak itu akan meniru akhlak kita. Dan dari Sayyidina Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar, beliau adalah timbangan yang besar. Wa alaihi tu'radu
asya, dan atasnya ditampakkan beberapa hal yang pantas untuk ditiru. Ala khalqihi, atas akhlaknya, yaitu akhlaknya Nabi. Wasiratihi wa hudahu, dan perilaku beliau dan juga petunjuk beliau. Fama wafaqaha, maka orang yang menyamai Nabi, fahuwal haq, maka orang itu benar. Wama khalafaha fahuwal batil, dan orang yang tidak sesuai dengan Nabi, maka orang tersebut salah, dianggap salah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memiliki banyak sekali contoh-contoh yang perlu diambil. Dalam diri Nabi itu ada beberapa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perihal-perihal yang pantas untuk ditiru. Yang pertama yaitu akhlak beliau. Jadi kalau kita ingin belajar akhlak, maka contohlah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah akhlak yang paling bagus, akhlakul karim, akhlak yang paling bagus. Innama bu'istu liutammi makarimat akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini, yang kedua, untuk memuliakan akhlak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu saking bagus akhlaknya, sampai-sampai beliau itu diutus di dunia ini untuk memuliakan akhlak. Yang kedua yaitu perilaku beliau. Jadi perilaku beliau seperti menghormati orang-orang yang lebih tua dari beliau, menghormati orang-orang yang lebih rendah daripada beliau. Itu perilaku-perilaku beliau yang patut ditiru. Lalu yang ketiga, wahudahu, dan petunjuk beliau. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memberikan beberapa hadis, yang mana isinya itu sangat baik, sangat-sangat bagus. Itu perlu kita ambil. Karena apa? Karena petunjuk Nabi Muhammad SAW itu sangat pantas sekali untuk kita tiru. Dan apabila orang itu meniru akhlak Nabi, meniru perilaku Nabi, lalu meniru petunjuk Nabi, maka orang itu benar. Maka orang itu akan berada di jalan Nabi Muhammad SAW. Dan apabila orang itu tidak mengikuti ajaran Nabi, tidak mengikuti akhlak Nabi, tidak mengikuti perilaku Nabi, maka orang tersebut salah. Berapa banyak kita lihat zaman sekarang orang-orang yang tidak ikut Nabi, maka apa? Orang itu salah. Orang itu bisa-bisa tidak digolongkan dari umatnya Nabi. Na'udzubillah. Ya. Maka dari itu, marilah kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengikuti perilaku-perilaku Nabi. Karena apa? Karena Nabi itu adalah manusia yang bagus akhlaknya, bagus perilakunya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sebesar-besarnya. Hadza minni wa afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.